Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil luzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala rahmah wa ala alihi wa sahbihi udatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masa'allahu kan wa man lam yasa' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Amir Taklim Tarbiyah Pusat, yaitu Ustadz Taufikur Rahman LC, sebagai pembicara hari ini beserta Ustadz Arif Hidayat yang masih sumban, barangkali bisa meneruskan para ustadz kita yang lain, termasuk para ustadz-ustadz yang lain yang ada di depan. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati pula penasihat naib, yaitu Ustadz Sarah Abu Salim. Yang kami hormati Naibul Imam Jakarta Barat Ustadz Eko Warsono beserta staf bitonahnya. Yang kami hormati pula para rois, riasah-riasah se-Jakarta Barat beserta staf jajarannya. Yang kami hormati pula Amir Lajnah pada hari ini, yaitu Bapak Muhammad Tuhari beserta para ikhwan awat yang lain. Dan kami hormati pula para ikhwan awat, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan taufik, hidayah serta inayahnya, utamanya nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dilangkahkan kaki kita menuju majelis taklim yang insya Allah diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali baru kali ini kami sebagai pemateri yang pada dasarnya tentunya sangat jauh berbeda dengan ngajar di sekolah. Jadi beban moralnya tentunya sangat jauh berbeda. Kami maklumi ya, atas amanat yang dibebankan kepada saya, karena nunjuk si A, si B, si C, si D nggak pada mau, ya udah akhirnya karena kami diamanati oleh Rais untuk belajar menyampaikan suatu materi, ya mohon maaf nanti kepada para ustadz mohon diluruskan, revisi, dikasih tahu mana yang benar, karena kami juga tarafnya baru belajar untuk menyampaikan tausiah atau materi-materi yang terkait dengan materi agama. Ya mohon maaf, kami memang dari kecil sekolahnya di sekolah umum, nggak pernah belajar di pondok gitu. Jadi sekali lagi para ustadz mohon diluruskan apabila ada kesalahan kekhilafan. Nanti apabila penyampaian materi nanti ada banyak kekeliruan, kekurangan. Yang kedua, barangkali materi ini sangat spesial, barangkali jauh dari apa yang kami harapkan. Jangankan membebaskan Masjidil Aqsa, meneladani Rasulullah SAW, kami akui kami masih jauh dari apa yang kita harapkan. Maka dari itu tentunya ya kami bukan menasihati para Ikhwan Awad semuanya. Intinya kami mau berbenah diri, menasihati saya sendiri, supaya nanti kedepannya juga kami juga bisa meningkat iman dan takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Para Ikhwan dan Akhwat, supaya enggak tegang, memang baru kali ini saya menyampaikan suatu ceramah. Kalau ke anak-anak itu sudah biasa. Biasanya awal kali supaya enggak ngantuk ditanya dulu. Termasuk saya nanya para Ikhwan, siapa idola hidup kita sebagai seorang muslim? Kira-kira siapa para Ikhwan dan Akhwat? Iya, tentunya kan tidak seorang bangsawan, tidak seorang jutawan, miliarder, atau bukan seorang artis. Tentunya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai pendahuluan pada materi yang saya sampaikan, ada 3 hal yang harus kita yakini. Pertama, bahwasanya Masjidil Aqsa adalah amanah akidah umat Islam, terutama kita sebagai jamaah muslimin. Sudah didengung-dengungkan oleh imam kita Syekh Yaksalul Mansur yang begitu gencarnya, bahkan hampir setiap pertemuan kita tidak lepas membahas mengenai Masjidil Aqsa. Maka dari itu, karena kita dibebani amanah untuk membebaskan Masjidil Aqsa, nah ini tentunya mohon menjadi kiat kita, menjadi tanggung jawab kita untuk membebaskannya. Nah, lalu bagaimana cara membebaskannya? Tentunya tidak semudah membalik telapak tangan. Kira-kira harus bagaimana para Ikhwan dan Akhwat? Kita harus punya keimanan dan kepedulian.
dengan keimanan yang tangguh, kepedulian yang sangat mendalam, tentunya ya kita bisa nantinya bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Kita sudah tunjukkan kepedulian kita jamaah muslimin ayah Hizbullah. Tadi Hewan Sutisnya salah satunya, sebenarnya kepedulian kita bukan hanya saat membebaskan Masjidil Aqsa saja, dimanapun saja. Kalau itu bersifat kemanusiaan, menolong saudara-saudara kita, mari kita tonjolkan kepedulian umat. Yang ketiga, lalu bagaimana perjuangannya? Tentunya harus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik dari hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya, baik dalam masa susah maupun masa senang. Tadi sudah disampaikan secara detail oleh Ustadz Arif Nur Hidayat berapa pilar, kurang lebih ada 5 pilar. Ini juga menambahkan, jadi sikap Rasulullah tentunya banyak sekali yang harus kita contoh secara tidak langsung, secara sekilas sudah disebutkan dalam surat Al-Ahzab tersebut, bahwasanya ayat ini menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah teladan terbaik bagi umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam ibadah, akhlak maupun sikap menghadapi ujian. Keteladanan beliau terutama ditujukan bagi orang-orang yang beriman, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk meyakini hari akhir dan senantiasa selalu mengingat Allah. Ternyata mengingat Allahnya itu baik saat keadaan susah maupun senang. Nah, ayat inilah menjadi dasar penting untuk meneladani perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ayat ini menjadi populer saat peringatan Maulid Nabi ya. Biasanya disambung dengan hadis, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Kemudian ada hadis, innama bu'istu liutammima makarikal akhlak, dan lain sebagainya. Nah, termasuk ada suatu ayat yang dibaca oleh Hewan Osama tadi dalam surat At-Taubah ayat 128. Ini juga menegaskan bahwasanya ada sikap Rasulullah SAW yang kita kelompokkan menjadi 3 sikap. Firman Allah dalam surat At-Taubah itu ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap yang pertama yaitu berat terasa olehnya penderitaanmu. Yang kedua, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu.
Baru yang ketiga, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukmin. Mohon maaf para ikhwan dan akhwat, kami mengutip dari buku Nasihat untuk Orang Beriman halaman 393 sampai 397, kitab atau buku karangan imam kita, Imamul Muslimin Yaksa'ullah Mansur. Barangkali pada kesempatan kali ini kami bacakan hanya rangkuman. Nanti kalau para ikhwan akhwat semuanya pengen membaca detail, silakan buka kitab tersebut di halaman 393 sampai 397. Jadi ada 3 sikap Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat tadi. Yang pertama, merasa berat apabila umatnya merasakan kesusahan. Buktinya apa? Nah, buktinya dijelaskan di bawahnya. Siang dan malam beliau selalu memikirkan nasib umatnya. Yang kedua, berat baginya kalau umatnya ini miskin dan tertinggal. Yang ketiga, berat baginya kalau umatnya sengsara di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, ketika meninggal pun beliau masih ingat terhadap umatnya. Barangkali mungkin ada para hewan dan awat yang pernah membaca sesaat Nabi Muhammad akan meninggal, di akhir ayatnya itu selalu menyebutkan umati, umati, umati. Sudah mau meninggal aja masih memikirkan umatnya. Nah, ini sungguh luhur sikap yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Termasuk beliau selalu berusaha meringankan beban dan tidak mau diistimewakan oleh umatnya. Di kitab tersebut disebutkan, jadi ceritanya saat para sahabat mau masak-masak, ada yang barangkali ada yang menyiapkan makanannya yang mau dimasak, kemudian ada peralatan lain. Beliau Rasulullah SAW menawarkan, saya yang mencari kayu bakarnya. Seorang nabi harus nyari kayu bakar. Coba kalau kita ada temannya masak-masak, ada yang cuma ngobrol saja begitu. Kadang-kadang begitu. Terus yang kedua, sikap yang kedua, sangat ingin akan kebaikan umatnya, yang mana beliau perhatian siang dan malam hanya bagaimana supaya umatnya menjadi lebih baik, bagaimana umatnya maju, bagaimana umatnya mendapatkan petunjuk hingga selamat di dunia maupun di akhirat. Termasuk para hewan dan amat juga barangkali sudah pernah membaca saat Nabi akan menuju ke Taif, ya, menyebarkan agama Islam. Ternyata pasukan para nabi di istilahnya ya apa itu, seolah dihina, dilemparin batu, sampai malaikat pun seolah marah. Wahai Nabi, sekiranya engkau izinkan akan kami hancurkan masyarakat Taif itu dengan menjatuhkan gunung-gunung. Nah, ini mohon nanti cerita ini mungkin sekilas mohon diralat bagi para hewan, para ustadz yang barangkali lebih tahu. Hanya saya sekilas pernah dengar saja, yang tentunya mengajarkan kepada kita apabila menyebarkan agama Islam, dakwah kepada orang lain, termasuk kita mendakwahkan jamaah imamah khilafah minhajil nubuwah. Barangkali ada teman-teman kita, saudara-saudara kita belum menerima
Kadang kita punya teman dikasih tahu, mari kita ikut jamaah, ternyata ya belum menerimanya dengan baik. Nah itu mohon bersabar. Suatu saat nanti barangkali saat kita sering mendekati kok belum terpikirkan oleh mereka, saat-saat tertentu semoga Allah memberikan petunjuk kepada saudara-saudara kita yang di luar sana. Termasuk Nabi Muhammad SAW dengan jalan apapun ia tempuh asal membawa kebaikan umatnya, yang mana ia akan terus berjuang melaluinya untuk bisa berusaha mendakwahkan Islam ini kepada seluruh alam tentunya. Nah, sikap yang ketiga sangat belas kasih atau rauf dan sayang atau rahim kepada umatnya utamanya. Tentunya ada perbedaan antara rauf dan rahim. Kalau rauf itu belas kasihan khusus kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, melarat, sakit, gagal, anak yatim, termasuk para janda dan lain sebagainya. Namun kalau rahim ini kasih sayang yang meliputi dan merata kepada seluruh umat, bersifat umum kepada siapa saja, termasuk pada orang kafir yang didakwai tadi, yang di Taif ternyata walaupun didakwahi untuk masuk Islam, justru Nabi Muhammad malah dilemparin. Nah ini makanya tentunya sikap inilah menjadi contoh yang mana sikap rauf, yaitu selalu mendengarkan dan memperhatikan semua pengaduan walaupun ia seorang hamba saya, orang tua, janda atau orang miskin. Jangan sifat rahim ya. Salah satunya beliau selalu berhenti kalau ada yang menghentikannya. Kemudian dijabat tangan setiap orang yang bertemu dengannya. Bahkan tangannya tidak dilepaskan sebelum orang itu melepaskannya. Lalu contoh yang lain, dijenguknya orang yang sakit, dilawatnya orang yang meninggal, kemudian didengarnya baik-baik kesulitan mereka, termasuk dirasakan bersama kebahagiaan dan kepedulian mereka, termasuk penderitaan mereka. Ya inilah para ikhwan dan akhwat, barangkali ada contoh-contoh sikap-sikap Rasulullah SAW yang begitu banyak dalam Al-Quran. Barangkali kita hanya memetik dari surat Al-Ahzab dan At-Taubah ini, termasuk tadi sudah sedikit disampaikan oleh Ustadz Arif Nur Hidayat. Lalu bagaimana sikap terhadap orang kafir? Di surat Al-Fatah mungkin ayat yang terakhir ya, sepotong saja. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Nah, Nabi Muhammad kalau terhadap umat muslim, umat Islam tentunya kasih sayangnya sangat kasih sayang. Tapi tentunya terhadap orang kafir kita ya harus tegas. Harus tegas, harus berani. Kalau dia melawan kita juga harus melawan. Dia menyerang kita juga harus berani menyerang. Bahkan kalau saya simpulkan terjadinya peperangan dari perang Badar, perang Tabuk dan perang lain itu kan karena umat Islam terdesak, seolah-olah dipancing terlebih dahulu. Maka kita harus berani, termasuk kita harus mempertahankan akidah kita, jangan mudah dipengaruhi oleh orang kafir tersebut. Nah, sesi yang kedua terkait dengan Masjidil Aqsa. Tapi jadi berdasarkan judul materi kita itu kan yang pertama kalau saya kelompokkan ya meneladani Rasulullah SAW. Yang kedua terkait dengan pembebasan Masjidil Aqsa. Nah kita bahas dulu terkait dengan Masjidil Aqsa. Sebagaimana pada mukadimah tadi sudah saya bacakan, apalagi
ini bertepatan bulan Rajab tanggal 22, sebentar lagi mungkin Jumat depan ya, hari libur terkait dengan peringatan Isra Mi'raj. Nanti di lingkungan masyarakat kita kan banyak diperingati mengenai peringatan Isra Mi'raj. Biasanya dalil utamanya yaitu surat Al-Isra ayat 1 tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada suatu malam hari dari Masjid Al-Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina atau Palestina, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha pendengar lagi maha mengetahui. Nah, kalau dijabarkan penjelasan kandungan ayat tersebut, ada 5 hal yang perlu kita pahami. Ayat tersebut diawali dengan tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Subhana. Tasbih ini sebagai penegasan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang melampaui akal manusia, namun tetap benar dan nyata. Yang kedua, Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra itu artinya perjalanan. Jadi perjalanan pertama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah dari Masjidil Aqsa ternyata nanti akan dilanjutkan mengenai Mi'raj, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kalau ada penceramah itu katanya ada yang menyatakan saat perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati 3 alam. Pertama alam nasut, alamnya manusia. Kemudian alamnya para malaikat, malakut. Kemudian alam yang ketiga yaitu lauhud, yaitu lauhil mahfud di Sidratul Muntaha sana. Nah, baru yang ketiga ada keutamaan Masjidil Aqsa, yang mana di daerah itu di sekelilingnya diberkahi. Daerah tersebut tentunya menunjukkan kemuliaan wilayah secara spiritual maupun historis. Kalau sekarang ya sekitar Palestina, Yordania, kemudian Suriah, Lebanon dan lain-lain. Nanti kita akan bahas lagi di slide berikutnya. Baru yang keempat, tujuan Isra. Ternyata maksud Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata akan memperlihatkan kepada beliau akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Nabi Muhammad SAW semakin kuat imannya, termasuk umatnya. Para hewan dan awat, mengapa waktu itu kok ada orang kafir yang istilahnya nggak percaya? Kalau Abu Bakar katanya ditanya, Nabi Muhammad semalam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ya, kalau Abu Bakar bilang dikasih info ya langsung percaya. Tapi sebagian orang kafir, Abu Jahal dan lain sebagainya, mengatakan Nabi Muhammad itu gila kali, memang bisa naik ke langit sana dalam waktu 1 malam. Nah, ini menjadi keyakinan kita para ikhwan dan akhwat.
secara ilmu metafisik kalau pelajaran umumnya ternyata ya secara ilmiah aja bisa, apalagi berdasarkan keyakinan kita. Nah, termasuk kita ngomong kan ada perubahan sinyal dari kita omongan, sinyal yang nyata diubah ke sinyal elektronik, ternyata saat telepon bisa didengar oleh orang lain. Nah, ini sebenarnya kajian kalau berdasarkan ilmiah menurut metafisika ya. Nah, lalu yang di ujung ayat bahwasanya ada sifat Allah yaitu maha mendengar dan maha melihat. Penutup ayat ini menegaskan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk keimanan dan keraguan manusia terhadap peristiwa tadi. Kalau orang iman saat waktu itu para sahabat langsung yakin, karena itu yang menyampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang kafir barangkali membantah, bagaimana bisa terjadi dari bumi ke langit itu kan jauhnya bukan main, ribuan kilometer barangkali. Nah, inilah menjadi perhatian kita untuk mengimani terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Apalagi ada keutamaan Masjid Al-Aqsa yang disebutkan dalam hadis riwayat Sahih Bukhari Muslim, la tasuddar rihalu illa ila salasati masajidal haram masajidi wal masjidil aqsa. Tidak boleh melakukan perjalanan dengan niat ibadah khusus kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku yaitu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, hadis ini kan kuat. Bahkan mungkin di para hewan dan awat di hadis yang lain ada penjelasan kalau kita sholat jamaah di Masjidil Haram katanya akan dilipat gandakan 100.000 kali. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali. Kalau di Masjidil Aqsa 500 kali. Nah, ini menjadi keinginan kita, termasuk saya sendiri belum pernah ke Masjidil Aqsa. Katanya di sana ya agak rawan kalau ke sana. Sebenarnya juga kepengen ya, kalau satu saat bisa umrah ke sana. Nah, keterangan singkat bahwasanya hadis Nabi Muhammad ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya yaitu ada keutamaan khusus tiga masjid tersebut. Terutama tujuannya ialah perjalanan ibadah, ziarah maupun ibadah tertentu ya. Nah, bukan berarti kita dilarang bepergian ke tempat-tempat lain, tapi memang kalau bisa mengunjungi tiga masjid itu kan lebih utama, terutama kalau punya tujuan ibadah ya. Itu sedikit terkait dengan penjelasan mengenai Masjidil Aqsa. Nah, lalu pembebasannya bagaimana para ikhwan dan akhwat? Ini poin ketiga yang harus kita pahami. Mohon maaf para ikhwan dan akhwat, dukungan kita pada Masjidil Aqsa Palestina ya karena situasi ya sudah dilakukan secara diplomasi, demo banyak di mana-mana, doa sudah dilantunkan, sudah disampaikan. Namun ternyata sampai saat ini ya memang belum dinyatakan berhasil, Palestina belum dinyatakan merdeka. Ya, ini menjadi pemikiran yang dalam kita semua sebagai umat muslim. Barangkali ada hal-hal tertentu yang barangkali disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun
namun belum bisa kita laksanakan. Nah, saya mencoba ada 5 syarat yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim pembebas Masjidil Aqsa. Ini 5 pilar kayak si Ustadz Arif Hidayat tadi ya. Yang syarat pertama mengenai tauhid atau akidah. Syarat kedua harus adanya persatuan dan ukhuwah. Syarat kelima harus sabar. Kemudian menonjolkan kepedulian, termasuk syarat yang lain yaitu menolong agama Allah. Nah, yang pertama, syarat pertama yaitu tauhidlah menjadi dasar perjuangannya. Sebagaimana dicantumkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd ayat 11. Barangkali ini potongan ayat, mohon maaf para hewan dan awat, kita ambil potongannya saja. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, inilah yang menjadi dasar kita sebagai tonggak perjuangan, memperjuangkan supaya Masjidil Aqsa itu terbebas dari cengkeraman para penjajah, terutama Bani Israel, yang mana perubahan nasib, keadaan dan kualitas hidup suatu masyarakat ternyata bergantung pada usaha kita sendiri. Kita sudah berupaya pembebasan Masjidil Aqsa, Ruas Al-Aqsa sudah dimulai semenjak tahun 2006 ya. Mohon maaf saat itu saya mungkin belum baiat. Saya ingat baiat saya itu tahun 2008 atau 2007. Ya mohon maaf para hewan dan awat, barangkali kami juga masih awam, belum begitu banyak pengetahuan tentang jamaah muslimin, maka masukannya, kritik, saran dan lain sebagainya mohon disampaikan sehingga memperkuat keimanan kami untuk menjadi hewan awat di jamaah ini. Nah, yang kedua, Allah memberikan ketentuan dan pertolongan, tetapi manusia dituntut berikhtiar memperbaiki iman, sikap, akhlak dan perbuatannya. Nah, ikhtiar, memang ikhtiar kan kita sudah lakukan, bantuan sudah kita kirim, doa juga sudah kita kirimkan, upaya diplomasi juga sudah dilakukan oleh beberapa negara sekitar. Namun barangkali belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhtiar kita jangan berhenti di sini, tentunya harus terus menerus. Nanti pada saat tertentu kita barangkali akan juga memperoleh hasilnya. Yang kedua, jika suatu kaum ingin berubah menjadi lebih baik, maka perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri, baik secara individu maupun bersama-sama. Termasuk kita punya kiat sama-sama untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Mari kita lanjutkan, kita teruskan. Sementara hewan-hewan saudara-saudara lain yang barangkali di ormas-ormas yang lain itu hanya anget-anget ayam gitu ya. Kalau lagi booming dia ikut-ikutan. Kalau kita alhamdulillah sampai kapanpun kita perjuangkan, karena memang Masjidil Aqsa belum terbebas. Karena Masjidil Aqsa adalah milik kita, wilayah kita sebagai umat muslim. Yang ketiga, ayat ini juga mengajarkan kepada kita akan tanggung jawab, usaha, kesadaran diri untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Nah, itu para hewan, syarat yang pertama. Syarat yang kedua,
untuk bisa terbebas Masjidil Aqsa tentunya kita harus bangun persatuan dan ukhuwah. Alhamdulillah kita juga sudah sering mendengar tausiah tentang persatuan ukhuwah, terutama kita di jamaah muslimin. Ayat yang populer di ayat 103 surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ihwana wa kuntum ala sabaqati minan nari fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Barangkali saya ambil penjelasannya saja supaya lebih singkat ya para hewan, karena mungkin waktunya juga terbatas. Yang mana ayat ini mengajarkan pentingnya persatuan dan ukhuwah dalam kehidupan umat. Yang kedua, Allah memerintahkan agar seluruh kaum beriman berpegang teguh pada ajaran Allah dan tidak berpecah belah. Yang ketiga, perpecahan hanya akan membawa kelemahan dan kerugian. Allah juga mengingatkan nikmat besar berupa persaudaraan yang lahir dari iman setelah sebelumnya manusia hidup dalam permusuhan dan kesesatan. Sebelum Nabi diutus barangkali suku-suku di Arab sana saling berpecah belah, saling berperang. Dengan nikmat adanya iman dan Islam ternyata sudah mulai bersatu. Nah, termasuk dengan hidayah Allah umat diselamatkan dari kebinasaan dan diarahkan menuju jalan yang benar. Terakhir, ayat ini juga menegaskan bahwa menjaga persatuan adalah bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kunci keselamatan bersama. Makanya alhamdulillah kita sudah dalam wadah jamaah muslimin Hizbullah. Alhamdulillah kita syukurin, termasuk saya sendiri. Waktu merantau di Jakarta kita belum terbayang jamaah muslimin itu kayak apa. Tapi alhamdulillah dengan para ustadz-ustadz kita, para ikhwan dan akhwat, sedikit-sedikit mulai kita ketahui. Nah, syarat yang ketiga dalam memperjuangkan pembebasan Masjidil Aqsa, kita harus sabar dalam memperjuangkannya. Bagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 46, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa fatafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Penjelasan ayat tersebut menegaskan bahwa kekuatan dan keberhasilan suatu kaum bergantung pada ketaatan kita, persatuan kita, kesabaran kita. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari perselisihan, karena pertengkaran hanya melemahkan semangat, menghilangkan kekuatan dan merusak tujuan bersama. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya sabar dalam menghadapi ujian dan perbedaan, sebab pertolongan kebersamaan Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar. Keempat, kepedulian umat. Syarat keempat untuk bisa membebaskan Masjidil Aqsa yaitu kepedulian umat, terutama kita ya sebagai umat muslimin. Bagaimana Allah juga jelaskan dalam surat Hujurat yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dan didukung oleh ayat 71 At-Taubah,
Kemudian apalagi juga didukung oleh hadis riwayat Muslim bahwasanya perumpamaan orang-orang mukmin dalam perumpamaan orang-orang mukmin itu saling mencintai dan menyayangi sebagaimana tubuh yang satu. Nah, ini mengajarkan bahwasanya sesama muslim saling peduli, tolong menolong dan merasakan penderitaan satu sama lainnya. Yang terakhir, syarat yang kelima, untuk bisa terbebas dari cengkeraman Bani Israel Al-Aqsa, tentunya kita juga harus menegakkan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ayat ini juga menegaskan pertolongan Allah akan diberikan pada orang-orang yang menolong agamanya. Nah, orang yang menolong agamanya itu siapa? Yaitu orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, serta membela kebenaran. Balasan dari Allah adalah pertolongan, kekuatan, dan keteguhan langkah dalam menghadapi berbagai tuntunan hidup. Kesimpulannya, apa yang saya sampaikan tadi para ikhwan dan akhwat, jadi peran umat Islam saat ini tentunya kita harus memperkuat iman dan akhlak, kemudian mendoakan saudara kita di Palestina, termasuk tentunya di dalamnya ada Masjidil Aqsa, melaksanakan pendidikan-pendidikan, tarbiyah, termasuk kita galakkan juga kepedulian kemanusiaan, termasuk menjaga persatuan umat sebagaimana surat Ali Imran 103 tadi. Sekian saja barangkali materi saya. Sekali lagi para ustadzah, barangkali materi yang saya sampaikan ada yang salah, ada yang khilaf, ada yang kurang, ada yang mungkin berlebih, ya tolong diluruskan. Kami sebagai manusia biasa, awam terkait dengan wawasan agama, yang mohon masukannya, semoga menjadi penyempurna materi yang kami sampaikan. Terakhir, kita berdoa karena syarat untuk salah satu terbebasnya Masjidil Aqsa kita harus sering berdoa. Barangkali ini saya bacakan naskah doa untuk Palestina yang pernah disampaikan oleh Rois Cipondo terhadap hewan-hewan kita, ya, bisa dipakai oleh para hewan semua. Allahumma ijal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwananal muslimin al mujahidin fi Palestina wal Masjidil Aqsa. Allahumma sabit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir Yahuda wa Israel wa satid samlamu wa farik jamamu. Allahumma ansur alal mujahidina a'da'ana wa a'da'adin birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.